Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab tauhid. Kita masih di bab yang ke-26 maja'a fi nusyrah, bab yang berbicara tentang nusyrah. Kita sudah bahas nusyrah yaitu pengobatan sihir dengan sihir. Jika seorang terkena sihir, terkena santet, maka jika menghilangkan sihir tersebut juga dengan sihir, maka itu yang disebut dengan nusyrah. Walaupun sebenarnya secara umum nusyrah itu bisa juga disebut dengan ruqyah. Ya, nusyrah bisa disebut dengan ruqyah. Kalau yang dimaksud nusyrah itu ruqyah syar'iyyah, ya tentu tidak ada masalah seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan nusyrah di sini yaitu pengobatan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir juga, bukan dengan ruqyah, maka ini jelas tidak dibolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda bahwasanya an-nusyratu min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk amalan setan. Ya tentunya nusyrah yang dimaksud yaitu pengobatan orang yang terkena sihir dengan sihir, ataupun dengan memanggil tukang sihir, atau memanggil dukun, atau memanggil orang-orang yang dianggap mengetahui atau mempunyai kekuatan magis yang bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir ini. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah radhiyallahu anhu, dari Qatadah rahimahullah mengatakan, qultu li Sa'id bin al-Musayyib, aku berkata kepada Sa'id ibn Musayyab, rajulun bihi tibbun, yaitu tentang seorang yang terkena guna-guna. Seorang yang terkena guna-guna. Au yu'akhadhu an imra'atihi, sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Jadi ada memang jenis sihir ini ikhwah, dia sehat walafiat. Ya, tidak ada penyakit, tidak juga ada penyakit impotensi juga, ya impotensi ya. Ya betul ya. Spellnya betul ya. Demikian. Tapi tiba-tiba tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian ikhwah. Tiba-tiba tidak mampu berbuat, bukan dikarenakan diabetes dan bukan dikarenakan apapun. Dia ini tiba-tiba dikarenakan sihir, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
laki-laki ini terkena sihir yang efeknya itu dia tidak bisa menggauli istrinya. Ayuhallu anhu ayunasyaru, apakah boleh laki-laki ini menggunakan nusroh untuk mengobatinya? Artinya meminta pertolongan tukang sihir untuk mengusir efek ataupun pengaruh sihir tersebut. Qala, berkata Sa'id ibnul Musayyib, la ba'sa bihi, enggak apa-apa jawabannya. Kemarin kan sudah kita katakan bahwasanya ada sebagian ulama yang membolehkan pengobatan sihir dengan sihir, ya. Jadi di sini ketika Sa'id ibnul Musayyib ditanya oleh Qatadah rahimahullah terkait dengan boleh enggak menggunakan sihir ataupun memanggil tukang sihir untuk penyembuhan orang yang sedang terkena guna-guna ini. Dia katakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuridu nabi al-islah, bukankah yang dia inginkan itu sebuah perbuatan kebaikan, menginginkan al-islah. Wa amma fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Jadi ketika ditanya masalah ini kata beliau, ya enggak apa-apa, karena kan dia ingin penyembuhan. Yang dia ingin itu hanya penyembuhan, dan segala perkara yang bermanfaat untuk manusia tidak ada dilarang, tidak terlarang. Segala perkara yang bermanfaat untuk manusia itu tidak dilarang oleh syariat. Nah, demikian ikhwah. Inilah pernyataan Sa'id ibn Musayyib yang zohirnya dia membolehkan pengobatan sihir dengan menggunakan sihir. Demikian ikhwah. Kemudian selanjutnya ikhwah, ini salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang membolehkan nusroh. Ingat ya, nusroh itu definisi nusroh. Nusroh yaitu pengobatan sihir dengan sihir. Nah itu dia. Itu aja biar singkat. Kita enggak bicarakan nusroh yang maksudnya ruqyah syar'i, enggak, itu yang kita maksud. Nusroh di sini maksudnya orang kena guna-guna, orang kena santet disembuhkan dengan sihir juga, dengan dukun atau dengan tukang santet dan seterusnya. Dan pernyataan Sa'id ibn Musayyib ini merupakan salah satu yang dijadikan pijakan akan dibolehkannya menyembuhkan sihir dengan sihir. Kemudian diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la yahillu sihra illa sahir. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Itu dia. Tidak ada yang bisa menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Secara tersirat sepertinya Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, ya kalau dia terkena sihir ya enggak apa-apa, karena hanya sihir yang bisa menyembuhkannya. Nah, gitu ikhwah. Secara tersirat, dia enggak katakan boleh atau enggak boleh, ya. Tapi dia secara tersirat mengatakan, ya tidak ada yang bisa menyembuhkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Berarti menurut dia ini sudah masuk perkara yang darurat gitulah lebih kurang. Karena enggak bisa disembuhkan dengan apapun. Demikian ikhwah. Secara eksplisit difahami seperti itu. Makanya pernyataan Hasan al-Basri ini juga dijadikan sebagai pijakan bolehnya apa? Nusroh, ya, dibolehkannya nusroh. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wan nusratu halus sihri anil mashur. Nusroh adalah penyembuhan orang yang terkena sihir dengan sihir. Wahia nau'an. Dia ada dua jenis kata Ibnu Qayyim. Halus sihrin bis sihrin mislah. Yaitu penyembuhan sihir dengan sihir yang sama. Penyembuhan pengaruh sihir
dengan sihir yang sama. Wa huwallazi min amali syaitan. Kata Ibnu Qayyim, inilah yang dikatakan Rasulullah termasuk perbuatan setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Harus kita artikan perkataan Hasan al-Basri dengan makna ini. Ya, dengan makna yang ini. Fayutaqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa saya nusra ini yutaqarrabun nashir bil muntashiru ila syaitan bima yuhib. Berarti di sini baik yang nasyir maupun yang muntashir, yang nasyir ini tukang sihir, sahirnya. Muntashir yang ditolong, yang terkena pengaruh sihir. Ya tentunya kalau ini dibolehkan berarti baik yang nasyir, orang yang menyembuhkan, maupun yang muntashir, yang disembuhkan, ini kan artinya mereka sedang mendekatkan diri kepada setan. Karena sihir itu tidak akan muncul kecuali ada hubungan dengan setan. Demikian ikhwah. Sihir itu dipastikan hubungannya dengan setan, kerjasamanya dengan setan. Demikian ikhwah. Kemudian, fayubtilu amalahu anil mashhur, sehingga efek daripada orang yang tersihir ini bisa dihilangkan. Itu dia ikhwah. Jadi yang pertama kata Ibnu Qayyim, nusroh itu ada dua. Yang pertama nusroh pengobatan sihir dengan sihir, dan ini termasuk amalan setan. Karena bagaimanapun baik yang nasyir maupun yang muntashir, kedua-duanya pasti akan mendekat ke setan. Dan setan itu ya punya persyarat-syaratan setan juga ikhwah. Demikian. Yang seperti ini amalan syaitan kata Ibnu Qayyim. Adapun jenis kedua an-nusratu birruqiyati. Adapun nusroh yang kedua yaitu dengan cara membacakan ruqiyah. Maksudnya ruqiyah syar'i wal muta'awwidzat, dan perlindungan, ucapan-ucapan perlindungan pada Allah dari setan, wad da'awat, dan doa-doa, wal adawiyatul mubahati, dan pengobatan-pengobatan yang sifatnya mubah boleh, fahadha jaizun, dan ini boleh kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwan rahimahullah. Jadi kita lihat sekarang ini. Jadi ini ada dua kubu ini. Yang satu mengatakan tak boleh karena itu termasuk amalan syaitan. Karena ini sihir. Yang namanya sihir pasti minta tolong dengan setan. Orang yang sedang kemasukan setan dengan orang yang menyembuhkan dia dari setan, dari kesetanan itu, dia harus bawa setan. Jadi ikhwah, ibaratnya begini. Ada orang yang sedang disandra oleh seorang preman. Udah, saya mau nolong dia, saya akan bawa preman yang lebih kuat. Nah, gitulah kira-kira. Jadi preman dilaga dengan preman. Demikian ikhwah. Kita lihat, aduh ini preman ini sudah kecil, cungkring. Demikian, kita cari preman yang lebih kuat lagi. Gembongnya preman, besar badannya segala macam. Bang, tolong selesaikan tuh anak buah itu. Bisa diselesaikan, kenapa? Preman yang satu, preman yang saya bawa lebih kuat. Permasalahannya kalau preman ini kan paling ya suruh makan, kasih duit selesai. Setan bisa kasih makan, setan bisa hanya kasih duit. Enggak, kalau sudah minta tolong dengan setan, ini persyaratannya pasti terkait dengan kekufuran. Demikian ikhwah. Enggak ada persyaratannya, saya mau nolong kata si setan tapi syaratnya kamu sholat tahajud. Saya mau nolong tapi persyaratannya kamu harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian ikhwah, enggak ada seperti itu. Pasti hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada kekufuran. Seperti kau tulis Quran dengan darah haid. Itu ikhwah. Itu dia. Kau curi dulu kain kapan orang, anak gadis yang baru meninggal. Ya pokoknya persyaratan itu pasti aneh-aneh.
Demikian. Nggak ada persyaratannya kau beli 2 nasi bungkus di rumah makan sederhana. Itu nggak ada itu. Karena mubah. Ini setan masalahnya. Setan itu pasti persyaratan itu persyaratan setan-setan semua. Setan itu ingin, setan ini kan anak buahnya iblis. Iblis ini kan ingin agar manusia itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu merupakan musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan ini mengajak kalian untuk menjadi teman dia di neraka sa'ir. Makanya kalau sudah urusan dengan setan, ujung-ujungnya pasti akan menyeret kita ke neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau sudah seperti ini maka nggak dibolehkan. Itu jenis pertama. Jenis kedua yaitu jenis di mana nusrah yang dimaksud yaitu ruqyah. Baik, kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebenarnya mana yang kuat ini? Ya. Kalau kita lihat ikhwah azallahu wa iyyakum, pendapat yang pertama sudah sangat jelas mengatakan hukumnya haram. Karena kan Rasulullah ketika ditanya, sebenarnya kalau sudah hadisnya selesai ceritanya. Kita nggak usah lagi lirik-lirik perkataan ulama. Rasul kan katakan ketika ditanya tentang nusroh, anna Rasulullah su'ila anin nusroh. Rasulullah itu ditanya tentang nusroh, faqala hiya min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Selesai kan ceritanya. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Udah putus nggak boleh gitu. Udah putus. Demikian ikhwah. Ya tapi tidak apa-apalah kita lihat. Mau dibahas juga, betul nggak ini maksudnya para ulama ini adalah mutlak boleh, ataukah jangan-jangan ada syarat-syaratnya? Nah, demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat ikhwah, ya, yang pertama mengatakan tak boleh mutlak tak boleh itu sangat tegas karena dasarnya juga kuat. Wahia min amali syaitan. Itu perbuatan setan, sudah jelas. Ya, tapi ikhwah. Kalau Rasulullah sudah mengatakan itu perbuatan setan, kan nggak disebutkan. Hukumnya haram, nggak disebutkan kan? Tapi Rasulullah mengatakan itu perbuatan setan. Mana hukumnya? Nah, mana hukumnya di situ? Halo, ngerti pertanyaan saya? Kan Rasulullah mengatakan ini perbuatan setan. Mana dia hukumnya di situ? Memang perbuatan setan haram semua. Nah, setan nggak pernah buat baik. Hah? Ih nuduh. Ikhwah, pernah setan buat baik. Pernah diajarkannya Abu Hurairah. Iya itu dia kan baik, lumayan kan. Demikian. Jadi kita katakan ikhwah, ada, setan itu ada buat baik. Tapi umumnya 99% perbuatannya itu buruk. Menyeret orang ke neraka sa'ir. Demikian ikhwah. Trik-trik setan ini dia bukakan kepada untuk kita satu pintu. Demi terbukanya pintu keburukan 12, 13, 17, 100 pintu keburukan. Dibukakannya satu. Misalnya ini. Apa ya? Misalnya antum seorang ustadz ditelepon oleh seorang akhwat baru hijrah. Ustadz, saya mau konsultasi. Boleh? Sok-sok hero gitulah kan. Boleh. Ukhti di mana? Kan gitu. Kan mau dakwah ilallah. Saya ke rumah ustadz. Kata si ukhti fillah ini kan. Oh nggak usah di rumah banyak anak-anak, nanti nggak khusyuk. Oke mantap. Udah kita di kafe aja. Udah ketemu lah. Kan rame itu gak ada khalwat. Kan gak ada rame orang lirun budi. Apa problem anti? Namun juga hero kesiangan, biasalah. Udah. Pertama mungkin, oh iya dengan sangat seksama Pak Ustadz mendengar gitu kan, oh iya. Dengan penuh perhatian sambil memperhatikan wajahnya juga. Kan scan juga, ya kan Dika kan? Nah, jadi akhirnya kan terbuka pintu pertama, pintu kedua. Awalnya itu pintu kebaikan yang dibukakan kepada kita, yaitu ingin memberi nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kan ada dalil.
berilah peringatan. Karena peringatan itu baik untuk orang-orang mukmin. Ini ada orang yang ingin menyongsong hidayah. Masa sih kita abaikan? Layani dia. Demikian. Dia ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mempelajari manhaj salafus soleh. Kan keren ikhwah. Judulnya itu bagus. Demikian ikhwah. Jadi ternyata dia akan bukakan pintu-pintu keburukan yang lain. Satu aja pintunya, modal pintu kebaikan itu satu dibukanya. Tapi akan muncul pintu-pintu keburukan yang lain. Akhirnya kan rugi ikhwah. Kalau pedagang itu kan kalau banyak untung baru dikatakan untung. Kalau dia saat untung jualan sekali, pertama jualan dia dapat untung 100.000, kemudian rugi 500.000, karena rugi dia. Demikian ikhwah, makanya setan itu kalaupun dia memberi sebuah kebaikan, itu ingat, itu demi untuk membuka keburukan, banyak keburukan. Demikian, hanya saja itu dia permasalahannya. Itu setan nggak kita nampak, kita nggak nampak setan, sehingga kita nggak bisa membedakan ini ide yang baik atau ide setan. Itu dia. Ini setan. Kalau dia jelas nampak kita, bisikan kita, kan nampak, oh setannya jauh. Kita bisa tumbuhkan sekali kan gitu. Tapi masalahnya nggak nampak. Dia bisikan dalam hati kita, sehingga kita nggak bisa membedakan ini bisikan setan atau memang ide dari kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Jadi ikhwah, ini namanya hiya min amali syaitan. Ini termasuk amalan syaitan. Kalau sudah termasuk amalan syaitan pasti haram. Walaupun ada 1-2 perbuatan setan itu yang boleh baiklah, tapi ketika itu juga Rasulullah ketika menyebutkan bahwasanya si setan ini menyebutkan pada Abu Hurairah tentang apa bacaan agar setan bisa lari, diajarkannya ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Shadaqah wa huwa kadzub. Betul dia kali ini, tapi sebenarnya itu pendusta. Demikian ikhwah. Betul, tapi sebenarnya pendusta. Makanya kalau antum sedang meruqyah, gak usah interview. Siapa namanya toh? Gak usah tanya-tanya, ngapain tanya-tanya? Susir aja dia udah dari situ. Kalau memang antum mau meruqyah, tanya alamatnya di mana, kenapa masuk kemari, kayak gitu kan? Kenapa Tok masuk sendiri? Iya, saya suka kali dengan dia. Kenapa Tok suka kali dengan dia? Begitu. Untuk apa dia wawancara? Ada juga yang tujuannya untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Wah, Allahu Akbar, manusia sesat-sesat itu masih banyak, ngapain jin yang didakwahin? Yang jelas-jelas sajalah, keluarga juga masih banyak yang sesat, kira-kira. Masa ngajak jin, gak jelas tahiyat enggak dia. Demikian ikhwah, yang betul-betul aja jelas cerita tuh. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, tak usah seperti itu. Ya, dia ada berbuat baik, tapi pasti akan membukakan pintu keburukan. Baik, makanya huwa min amali syaitan. Kok huwa disuwain di sini hiya. Di sini hiya min amali syaitan. Kalau nusrah itu kan nusrah berarti kan muannas. Jadi hiya min amali syaitan, ini perbuatan syaitan. Kalau sudah dikatakan hiya min amali syaitan oleh Rasulullah, itu tandanya itu haram. Ya, enggak dibolehkan. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini sudah jelas Rasulullah menyatakan dia adalah perbuatan setan. Gak ada Rasulullah katakan ada setan-setan kecil, ada perbuatan setan yang baik, gak ada. Mutlak. Hiya min amal syaitan. Mutlak berarti semua nusrah tak dibolehkan. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalaupun dibolehkan nusrah ini, itu bisa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya. Terjadi pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Kita katakan, oke lah nusrah, Mbak. Nusrah itu boleh. Gimana nih proses nusrah tadi apa gimana? Proses penyembuhan yang terkena sihir dengan sihir. Terus gimana caranya untuk nanya tukang sihir? Harus datang. Minimal nelpon. Pak, Bapak tukang sihir ya? Betul. Kok tahu? Gitu kan begitu. Ini ada yang kena sihir. Oh, sebutkan alamatnya, kasih Google Map-nya. Ini kan berarti ikhwah sudah mendatangi tukang sihir atau dia kita suruh datang untuk menyembuhkan. Kan kemarin sudah disebutkan bahwasanya cara sihir itu
Imma dia tukang sihir yang datang, atau dia memberikan petunjuk-petunjuk. Kalian lakukan ini, siramlah lotengmu dengan garam kasar misalnya. Tapi iya kata kita, berarti kan apa? Man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lantas dia percayai, berarti dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad. Ketika isyarat dari tukang sihir sana, coba kamu rendam dulu bunga kantil 3 hari. Siap, dilakukannya, berarti kan mempercayai. Sementara kita tidak boleh mempercayai. Makanya ikhwah, kalau dibiarkan, dibolehkan, banyak hal-hal yang haram, bahkan yang kufur yang akan terjadi. Demikian ikhwah. Namanya juga penyembuhan tukang sihir, penyembuhan yang terkena sihir dengan tukang sihir. Sementara nggak akan mungkin datang tukang sihir kecuali nggak kita kasih tahu, nggak kita suruh atau nggak kita minta tolong. Pak dukun, tolonglah. Siap katanya. Berarti kan kita minta tolong. Demikian. Atau nggak ada nomor teleponnya, kita yang datang ke rumahnya. Persis sebagaimana dalam hadis. Demikian ikhwah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, pasti ada pembenarannya. Seperti yang kita katakan tadi, ya kan? Coba misalnya dia harus makan bunga kantil. Ada itu ikhwah. Ya, salah satu yang tukang-tukang sihir ini entah kenapa salah satu makanannya bunga kantil, suruh makan bunga kantil. Makanya yang kuda yang kesurupan itu, kuda kepang itu makannya kantil. Demikian supaya dia bisa kena kesurupan. Nah, kalau sudah kena kesurupan yang dimakannya beling, sabut. Ada di sini mantan? Nggak ada yang pernah mantan. Nggak tahu ikhwah. Itu ikhwah. Jadi ini pasti setan. Nggak akan mungkin orang yang waras makan semprong. Antum tahu semprong? Kaca semprong. Demikian, tahu semprong? Belum ada dia belum lahir. Kaca semprong dia belum lahir. Patromak tahu patromak, lampu patromak? Nggak tahu juga dia. Antum yang ketua, tadi antum udah tua. Jangan ketawa. Iya. Berarti antum sudah tua. Masih tahu patromak, Spertus masih tahu? Spertus, nggak tahu Spertus. Masih ada Spertus itu? Untuk apa? Oh, tempel ban. Ya udahlah, biarkanlah tukang Spertus itu ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, konsekuensi kalau kita mempercayai mengobati orang yang kena sihir dengan tukang sihir, pertama kita harus datangi tukang sihir atau tukang sihir yang mendatangi kita. Dia nggak akan datang kepada kita kecuali kita panggil. Demikian. Satu. Yang kedua, kalau dia ngasih kamu buat begini, kemudian kita percayai, kan nggak ada dia datang. Kita, Pak tolonglah ini adik saya kena sihir ini, ya datang dia. Kemudian kamu harus sembelih ayam cimahi, tahu cimahi yang hitam itu kulitnya, cemani. Nah, ayam cemani, di mana Pak belinya? Ada Kampung Lalang, misalnya begitu. Ada Kampung Lalang sebelah kiri pojok bagian bawah. Demikian. Oh iya, nanti saya bawa. Saya beli Pak. Berarti kan dia betulkan. Dia mempercayai. Buktinya dia mau melakukan. Kalau dia katakan kamu beli ayam cemani gitu kan. Oh Pak, maaf Pak. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami diperintahkan nggak boleh percaya dengan Bapak karena Bapak tukang sihir. Ini berdosa kami. Itu kan mau kena jambak dengan dukun lah jadinya. Udah disuruh datang kemudian nggak percaya. Demikian ikhwah, itulah dia. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah berarti dia berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Kita kan nggak boleh berobat dengan yang diharamkan, baik berupa bendanya maupun cara pengobatannya. Ya, baik benda obat yang digunakan seperti obat yang haram misalnya menggunakan lemak babi misalnya, atau pengobatan dengan minum khamar misalnya, ya itu kan nggak dibolehkan. Termasuk juga pengobatan dengan sihir. Demikian ikhwah. Sementara Rasulullah mengatakan innallaha anzala da' wad dawa
Allah itu menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kalian. Wala tadawu bil haram, tapi enggak boleh berobat dengan yang haram. Demikian ikhwah. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi obat. Ini kan sedang sakit ini ceritanya ini, sedang sakit. Demikian ikhwah. Berarti yang ketiga poin yang ketiga menunjukkan bahwa pelanggaran sudah ketiga pelanggaran, tiga dosa yang dilanggar. Ya. Kemudian ikhwah, yang keempat yaitu tentu membuka peluang untuk si dukun, untuk promo dan seterusnya. Demikian ikhwah. Dan itu tidak dibolehkan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sangat jelas sekali, terang sekali tentang alasan mengapa para ulama itu, para ulama yang kelompok yang pertama mengharamkan. Yang sebenarnya kalau sudah ada hadis selesai ceritanya. Tidak usah terlalu banyak dibahas-bahas lagi. Tapi mungkin supaya lebih mantap lagi. Kenapa Rasul mengharamkan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi lebih mantap lagi dia ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Pendapat kedua mengatakan boleh. Boleh. Apa alasannya? Yaitu alasan darurat. Seperti yang kita katakan kemarin ikhwah. Berobat itu enggak ada darurat. Karena pada dasarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Pada dasarnya bahwasanya yang namanya darurat itu memang tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan yang terlarang. Tapi dia harus pasti. Enggak bisa tidak. Seperti dia kelaparan, hampir mati. Sementara di depannya itu hanya ada misalnya daging babi misalnya. Atau bangkai yang haram dimakan. Demikian ikhwah. Artinya itu bisa dipastikan. Kalau dia nggak makan, dia mati. Kalaupun yang mau dimakan, makanan yang haram. Maka ketika dia makan yang haram ini, maka dia menjadi boleh. Apa hukumnya ikhwah? Dia makan yang haram itu hukumnya apa? Ini mau mati nih, udah sekarat nih, mau mati kelaparan. Yang ada tersedia hanya stik paha babi. Udah digoreng pun, sekali dengan sausnya udah tersedia. Nah, gimana? Kalau nggak dimakannya mati. Kalau yang dimakan haram. Apa hukum dia makan itu? Atau dia boleh pilih, mau mati ente nggak usah makan. Kalau ente mau hidup makan, sama. Artinya mubah. Berarti kalau dikatakan mubah, dia makan tak berdosa, dia tak makan tak berpahala juga. Jadi apa hukumnya? Dia makan stik ini. Pertanyaannya bisa dipahami? Iya. Nanti pertanyaan paham? Antum pikirkan apa? Pertanyaan nggak paham? Paham ya pertanyaannya? Ketika seorang sedang dalam keadaan sekarat, mau mati, hampir mati karena kelaparan, tapi yang tersedia itu hanya ada daging yang haram. Hukum dia makan daging haram ini apa? Apa? Hukum itu 4, 5. Kalau ada hukum, mubah, sunnah, makruh, wajib, haram. Yang mana? Mubah, wajib, sunnah muakkad. Masya Allah. Dari partai apa Pak? Pinter dah berdiplomasi. Sunnah muakkad. Ada wajib muakkad? Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, para ulama menyebutkan ya, itu wajib. Wajib karena dia mempertahankan kehidupannya. Tapi ingat, sekedar untuk menyelamatkan dari kematian. Jangan dia makan sampai sendawa. Jangan, apalagi sampai bontot. Enggak boleh ikhwah. Jadi dalam masalah ini sekedar dia lepas, udah selesai. Karena kalau sudah lepas dia dari kematian, itu hukumnya kembali menjadi haram.
Demikian ikhwah. Beda halnya kalau terkait dengan akidah. Misalnya nih, kau katakan kufur dengan Muhammad misalnya. Kalau nggak aku bunuh. Maka dalam masalah ini, itu kan darurat juga artinya, terpaksa dia. Kalau dikatakan dia mengatakan kufur dengan Muhammad, kafirkah dia? Hah? Dia dipaksa nih? Enggak, kenapa? Dia terpaksa. Tapi lebih afdol dia, walaupun ditembak mati, tetap gak kufur, gak mengucapkan ucapan itu. Kalau masalah akidah ya. Demikian ikhwah. Dalam masalah akidah, misalnya, kau kafir. Katakan, kau kafir dengan Muhammad. Kalau aku tembak kepalamu. Maka dalam masalah ini ikhwah, illa man ukriha wa qalbu tuma'innum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, dan tapi hatinya masih beriman. Tapi dalam masalah ini, kalau dia katakan tidak, mati-matilah misalnya, maka itu akan lebih afdol kalau masalah akidah. Demikian ikhwah. Antum lagi puasa Ramadan, kau makan lontong ini, kalau enggak aku tembak kepalamu. Apa hukumnya makan lontong itu? Puasa Ramadan. Agak sulit menjawabnya. Nah, apa hukumnya? Hah? Kalau kau enggak makan ini lontong pagi ini sedang puasa Ramadan nih. Kalau kau nggak makan, ku tembak kepalamu. Demikian. Pistol di sini nih. Ini contoh aja, enggak entah kapan terjadi, entah kapan juga kan gitu. Ancaman kok makan lontong, kurang. Tapi anggap saja ada begitu. Nah, di mana? Apa hukumnya makan lontong itu? Hah? Batal puasa. Wajib. Ikhwah dalam masalah ini antum harus lihat kesungguhan orang tersebut. Kalau dia kata, kau makan nih lontong. Kalau aku tembak kepalamu tahun depan, itu jangan, itu nggak usah. Itu berarti bukan tahun depan dia, masih rencana tahun depan, nggak waktu itu. Dia harus memenuhi persyaratan ancaman. Artinya dia sungguh-sungguh, dia mampu untuk melakukannya dan dia melakukan pada waktu itu. Jadi waktu itu dia dipersilahkan untuk makan lontong tersebut dan puasanya nggak batal. Habis dia makan lontong, begini orangnya, lanjut lagi puasanya. Boleh. Sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kita kembali kepada nusyur tadi itu, ikhwan. Ini kan pengobatan. Ya, pengobatan. Para ulama sendiri enggak ada yang mengatakan berobat itu wajib. Tadawu di sini ikhwah tidak sampai ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sebaiknya enggak berobat. Demikian ikhwah. Kalau hukum itu terkait dengan tiga hal ini, dari mana tanya darurat? Ya, tidak ada sunnah itu bisa darurat, apalagi mubah. Apalagi kalau pendapatnya mengatakan sebaiknya nggak usah berobat. Seperti ada seorang wanita kan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terkena penyakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul doakan agar saya sembuh. Apa kata Rasulullah, gini aja, ku doakan kamu sembuh atau kamu bersabar dan untukmu surga. Itu dia. Ternyata wanita ini pilihnya yang kedua. Ya sudah, saya pilih yang kedua, tapi saya doakan saya agar ketika saya kambuh aurat saya tidak terbuka, atakasyaf. Akhirnya Rasulullah supaya ketika dia kambuh auratnya tetap terbuka. Tapi dia kan mintanya apa? Surga. Nggak minta sembuh. Demikian ikhwan. Karena kalau sembuh belum tentu masuk surga. Kalau nggak sembuh, dia sabar, dia dipastikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Itu tandanya dari sini juga para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berobat itu tak wajib. Dan tidak ada berobat darurat. Kenapa demikian? Karena nggak bisa dipastikan. Ya, nggak bisa dipastikan. Beda halnya kalau orang hampir mati karena kehausan, obatnya ya minum. Dengan orang yang mati karena kelaparan, obat lapar itu ya makan. Tapi kalau seorang yang terkena sihir, berapa banyak orang-orang terkena sihir, tukang sihir datang, tapi malah tukang sihirnya jadi parah, jadi bermasalah. Kan begitu kan ikhwah? Bahkan gak sembuh. Berapa banyak orang yang sakit kepala dengan tablet yang sama yang membuat sembuh orang tersebut, untuk dia gak sembuh. Demikian ikhwah. Karena memang wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu dia. Jadi bukan obat dan juga bukan dokter. Dokter itu hanya
Obat itu hanya sebagai perantara, usaha kita untuk itu. Dan kalau kita lakukan berarti kita insya Allah lebih kuat pendapat berobat itu adalah sunnah. Karena Rasul kata tadawu, tapi tidak sampai wajib. Kalau seandainya wajib berarti Rasulullah mengajarkan si perempuan itu berdosa jadinya. Karena ya, seharusnya kan suruh berobat. Demikian ikhlas. Itulah dia, Allahu a'lam bissawab. Makanya dalam masalah ini tidak ada darurat. Ya. Dalam masalah pengobatan penyakit itu tidak ada darurat. Seperti yang dikatakan misalnya tidak ada obat lain kecuali obat ini, dan obat ini mengandung lemak babi, gimana, darurat apa enggak? Enggak ada darurat. Karena itu pun belum bisa dipastikan untuk menyembuhkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwah, ada beberapa kisah sikap Imam Ahmad ya, dari Athram dia berkata, sami itu Aba Abdillah su'ila an rajulin yaz'umu annahu yahullu sihra. Bahwasanya Abu Abdillah itu ayahnya si Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, ditanya tentang seorang yang terkena sihir. Faqala qad rakhasa fihi ba'dun nas. Kata beliau, ya, dan sebagian ulama memberikan keringanan atas hal ini, artinya membolehkan untuk nusroh, untuk menggunakan tukang sihir. Qila li Abi Abdillah, ditanyakan kepada Ali Abdillah, kepada Imam Ahmad, innahu yaj'alu tanjiral ma. Dikatakan kepada beliau bahwasanya yaitu dia bisa, maksudnya si tukang sihir ini bisa meletakkan air di periuk, wa yaghibu fihi, lantas airnya tersebut hilang begitu aja. Bukan karena periuknya bocor, bukan. Jadi dia letakkan air dalam tempayan, terus airnya hilang gitu aja. Artinya menunjukkan saktinya dia gitu. Wa ya'malu kadza fa nafadha yadahu kal munkir. Lantas Imam Ahmad ketika mendengar itu seperti mengingkari. Wa qila ma adri ma hiya ma hadza. Imam Ahmad mengatakan, aduh saya enggak tahulah ini apa. Demikian ikhwan, sambil berbuat seperti itu. Fatara ayyuta misla hadza yahullu sihr. Apakah menurut kamu kalau itu dilakukan dapat menghilangkan sihir? Faqala ma adri ma hadza. Kata Imam Ahmad, enggak tahu aku apa ini. Inilah yang dijadikan juga sebagai dalil bahwasanya seolah Imam Ahmad mengiyakan. Itu dia, padahal tidak. Demikian, beliau enggak tahu. Begitu, beliau enggak tahu. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah disihir oleh budak hamba sahayanya. Ya. Kemudian ada yang ngasih tahu, ada seorang dari negeri Sindi, itu Aisyah terkena sihir. Aisyah itu terkena sihir, kata orang dari negeri Sindi. Sindi ini daerah India. Lantas Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada siapa si tukang orang dari Sindi ini mengatakan Aisyah itu, ibunda Aisyah kita itu kena sihir, disihir oleh hamba sahayanya. Dia nggak diminta, hanya dia memberikan keterangan. Gitu. Jadi kata Aisyah, lantas Aisyah mengatakan, tanya kepada budaknya, betul, kenapa kamu sihir saya? Iya. Kenapa kamu sihir saya? Demikian. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tak senang. Lantas, ikhwan rahimanallah wa iyyakum, maksudnya kenapa engkau sihir saya? Jadi tujuan budak ini menyihir Aisyah itu supaya cepat meninggal. Kalau sudah meninggal berarti dia bebas gitu maksudnya. Ya. Padahal enggak juga kan. Kalau hamba sahaya meninggal tuannya, dia kan diwariskan seperti harta. Akhirnya ikhwah, Aisyah radhiyallahu anha menjual hamba sahayanya. Ini seolah sikap Aisyah radhiyallahu anha ini seolah membolehkan. Ya. Padahal kalau kita lihat si tukang sihir ini yang menceritakan kepada Aisyah tanpa Aisyah memintanya. Tapi di sini ada ada dijadikan dalil, tuh buktinya Aisyah bertanya kepada si hamba sahaya, betul kamu menyihir saya? Begitu. Ini juga bukan berarti bermakna Aisyah radhiyallahu anha membenarkan, ya.
Di situ dia ada unsur keraguan. Sementara yang nggak dibolehkan fasaddaqahu, lantas dia benarkan. Nah, demikian ikhwah. Kan ketika Aisyah tanya, kamu menyihir saya? Iya, lantas dijual. Jadi bukan langsung dijual. Kalau dia langsung dijual berarti Aisyah percaya dengan si tukang sihir dari negeri Sindi. Tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha bertanya dulu, betul kamu sihir saya? Iya, kenapa kau sihir? Supaya ibu cepat meninggal katanya. Demikian, akhirnya Aisyah pun menjualnya. Jadi di sini tidak juga menunjukkan makna yang jelas ikhwah. Ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, bahwasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang roje itu sudah jelas karena sudah ada hadisnya itu sebenarnya. Tapi begitulah ada pembahasan-pembahasan untuk menghilangkan syubhat-syubhat. Orang-orang yang mengatakan baik alasannya dari perkataan Sa'id bin Musayyib maupun perkataan Imam Ahmad atau perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha yang sebenarnya juga tidak jelas menyatakan boleh. Adapun alasan darurat ini sudah kita jawab bahwasanya tidak bisa termasuk dalam masalah darurat dalam masalah ini. Allahu a'lam bissawab. Udahlah ikhwah, itu aja, udah 9:30. Ada yang mau nanya silakan. Jadi intinya satu, yaitu nggak boleh, dah gitu aja udah. Ya. Bahwasanya nusroh itu tidak dibolehkan. Silakan antum mau bertanya di 0813 600 600 61 juga dipersilahkan. Ustadz, apakah uang jajan istri seperti skincare dan yang lain termasuk nafkah? Itu nafkah juga termasuk, tapi bukan nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu sandang, pangan, papan, itu yang wajib. Ini yang tidak boleh tidak ada. Sandang, pangan dan papan. Adapun sandang misalnya, sandangnya sampai misalnya 6 potong misalnya, ya. Kalau sudah sampai seperti itu berarti itu tinggal sudah kebutuhan sekunder sudah sekunder. Tapi sekarang untuk mak-mak sekarang, skincare itu kebutuhan sekunder apa tertier? Kira-kira. Ibu-ibu, skincare itu kebutuhan sekunder apa tertier? Apa katanya? Primer. Ikhwah, antum harus lihat makna tersirat dari situ jawaban ibu. Berarti bapak-bapak ini memang seleranya itu dengan mulai lihat-lihat kiri kanan berarti. Sehingga si istri itu berusaha untuk tampil glowing untuk menandingi apa yang dilihat di rumah berarti. Jadi antum harus hati-hati itu. Demikian ikhwah. Apalagi antum yang punya TikTok, punya Facebook, antum tahulah berapa filter tuh mak-mak yang di situ muncul. Iya kan? Kan bening semua. Tengok juga putih kali ibu ini. Tengok istri, ya Allah. Sawo matang kali. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah rahimallahu, kalau antum kepingin istri antum cantik, jelita, glowing, tambah. Berapa bu sebulan bu untuk cukup skincare bu? 1 juta ikhwah. Itu pertama untuk sunscreen supaya tidak menimbulkan flek-flek hitam. Nah, kemudian untuk foundationnya itu ikhwah. Jadi kalau dia mau pakai bedak, pakai foundation dulu supaya terlihat bagus. Demikian ikhwah. Belum lagi nanti obat oles untuk krim duha, krim tahajud. Antum hehehe betul itu. Kalau antum lihat ada mak-mak simpan krim dia di freezer atau di kulkas, berarti itu untuk yang krim malam. Biar tahu kalian tuh. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Ya kalau
Kalau mau istri cantik, glowing seperti yang di TikTok itu, tambahkan modalnya. Jangan antum suruh hanya buat bedak dingin aja. Pakai bedak dingin aja deh. Kan ada tuh bedak dingin pakai tepung terigu. Tepung nanti dibulat-bulat dijemur. Nanti ketika dipakai baru pakai air. Masih kan nenek kita dulu. Nah, gitu. Demikian. Bisa juga, tapi antum jangan terkejut kalau dia pakai taklim pakai itu nanti kan supaya tidak terkena cahaya UVB-nya itu supaya enggak menimbulkan kerut-kerut hitam gitu kan. Demikian ikhwah. Jadi itu sekarang. Demikian. Sepertinya ibu-ibu sekarang ini sangat perhatian masalah ini sekarang ini. Demikian ikhwah. Saya dulu pernah lihat kakak saya dulu waktu kecil. Dulu maskernya itu putih telur. Jadi saya, untuk apa ini kak? Supaya tidak berkerut katanya. Saya juga nggak paham waktu kecil, masih kecil. Jadi sebenarnya sudah ada yang begini-begini sejak dahulu. Demikian ikhwah. Ya, bedaknya misalnya itu kan perawatan juga bedaknya. Antum jangan kasih istri dibelikan bedak hipka aja, jangan. Bedak hipka itu untuk ketiak ikhwah, bukan untuk pipi, jangan salah ya. Demikian. Itu dia. Jadi skincare ini tidak kebutuhan primer. Bukan. Tapi itu sudah seperti sekunder. Karena kalau primer berarti makan tersingkir, daripada makan mendingan beli skincare. Nah, itu dia jadinya. Ya. Itu sudah untuk ibu-ibu sekarang sebenarnya sudah sekunder dia. Tidak sampai tidak tertiar, tidak mewah lagi karena sekarang umumnya itu sudah menjadi kebutuhan yang kedua. Allahu a'lam. Ada yang mau langsung? Apakah hadis tentang makanan yang disediakan istri kepada suaminya lebih baik daripada istri itu mengerjakan haji dan umroh? Apakah hadis sahih? Allahu a'lam, enggak tahu. Tidak tahu. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika kita sering membantu? Ustadz, saya seorang guru di sekolah umum negeri. Di sana banyak kegiatan yang masih memakai musik seperti nyanyi lagu ketika upacara senam pagi. Bagaimana caranya agar saya bisa terlepas dari dosa musik tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Masa saya nggak tahu caranya? Perlu ku kasih tahu caranya. Tapi sanggup nggak? Gitu. Nah, demikian. Supaya nggak terdengar musik. Ini orang yang membuat mutar musik. Supaya nggak terdengar musik gimana? Ya itu pandai-pandai lah. Antum mau keluar silahkan, desain, cari sekolah yang nggak pakai musik. Demikian ikhwah. Betul. Atau antum setiap kali musik yang muncul tutup telinga. Demikian. Jadi ketika upacara itu misalnya kan dia ada musiknya, beginilah antum langsung dipanggil ke kantor. Demikian ikhwah. Ya itu kalau antum nggak sanggup ya tutup telinga. Kalau enggak ya itu gimana lagi? Ikhwah. Apalagi kita hidup di kampung-kampung begini kan di bertetangga. Di rumah antum nggak ada musik, sebelah ada musik. Antum tetap hafal musik yang paling hit. Bukan diputar di sini, putar di sebelah. Demikian, ya. Dari mulai lagu Bollywoodnya sampai semuanya didengar. Tetangga kan nggak mungkin kata, Pak, tolonglah Pak, musik haram, jangan putar musik. Nah, begitu. Demikian ikhwah. Paling kalaupun kita bagus hubungan dengan tetangga, paling saya katakan, Bu, tolong kecilkan ya Bu, gitulah. Gitu. Ada lagi yang pala dia ikhwah, dibeli speaker besar, taruh jendela, pasang tilawah. Tetangganya dangdut, dia tilawah, gitu. Demikian, itu juga nggak perlu, ya, nggak perlu ikhwah. Paling tidak kalau mau tilawah di rumah saja, nggak usah speaker toa itu diarahkan ke tetangga. Ustadz, jika ulil amri kita menyuruh untuk memboikot produk Israel, terus kita mengabaikannya, apakah kita termasuk tidak taat pada ulil amri? Ya kalau sudah diperintahkan ya lakukan. Kalau sudah diperintahkan. Tapi jelas perintahnya, bukan katanya-katanya ya. Bukan katanya-katanya. Jelas bahwasanya sekarang masih Pak Jokowi masih ya? Masih kan? Misalnya Pak Jokowi membuat statement, kita boikot produk Israel.
Apa saja itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas, bukan katanya-katanya. Pak Jokowi, jangan begitu. Langsung karena semua kan bisa dilihat dari videonya. Dan jangan pula yang pakai aplikasi. Pak Jokowinya ngomong, dia aplikasinya udah seolah-olah dia ngomong. Kan kita ada sekarang aplikasinya. Iya kan? Nah, enggak juga seperti itu. Jadi betul-betul valid. Kalau memang betul-betul valid pemerintah kita secara resmi, secara formal menyatakan boikot, maka atiullah wa atiur rasul wa ul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian. Selama pemerintah itu tidak melarang ataupun tidak melarang yang wajib ataupun menyuruh yang haram. Demikian. Kalau dia kata misalnya jangan minum kopi Starbucks, jangan makan McDonald, jangan makan Burger King. Orang mencirim nggak dibilang juga sudah nggak makan itu yang mahal-mahal. Kan beli Starbucks 75.000 di sini 75.000 seceret kopi, satu keluarga kita minum. Pai, ya kan? Saya pertama pernah ini cerita. Jadi saya dapat voucher di situ. Tapi udah lama ini sebelum ada pemboikotan. Jadi makan di KFC. Saya pertama kali makan di situ. Apa sih isinya gitu kan? Itu harganya nggak usah 30.000 atau 40.000. Akhirnya kan apa isinya kan? Nasi dibungkus kertas itu kan, ayam terus saus itu. Kecewa saya ikhwah. Dengan harga segini di rumah makan Padang sudah ada lauk, sudah ada sayur, sudah ada kuah semua. Di sana cuman nasi, ayam goreng, saus. Coba bayangkan, sausnya saus 2, saus pedas dengan saus nggak pedas. Coba rugi, ya rugi dong. Demikian ikhwah. Enggak, kalau itu kan bagi orang-orang yang dia tidak lagi ini ikhwah, tidak lagi masalah makannya tapi tempat nongkrongnya gitu kan. Kita kan enggak level kita enggak sampai sana masih. Level kita tuh masih 3M, murah, meriah, muntah. Itu masih. Adapun tempat nongkrong, enggak apa-apa lah, emperan masjid pun boleh lah, yang penting murah, meriah. Kenyang kan gitu kita. Enggak pikir masalah vitamin tuh nomor 3 lah vitamin. Jadi kalau memang benar-benar seperti itu ya silahkan. Ada yang mau nanya langsung ikhwah? Ustadz saya mau tanya tentang puasa sunnah. Misalnya ana rutin puasa Daud dan di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram bolehkah ana puasa sunnah Tasu'a dan Asyura dan di tanggal 13 sampai dengan 15 ana puasa Ayyamul Bid? Boleh. Boleh. Allahu a'lam bishawab. Adakah Rasulullah mencontohkan melawan gangguan sihir? Seperti yang kita katakan tadi, yaitu ruqyah syar'i kan ada, kemarin kita singgung ada 7 atau 6 cara untuk menghilangkan sihir. Tapi kalau nggak ada, demikian. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.